Arianto Sutadi ini senior saya belajar banyak dari beliau. Tapi kali ini izinkanlah saya berbeda pendapat sedikit dengan beliau. Bahwa sebetulnya tidak sesederhana yang beliau sampaikan. Ini persoalan sistem atau subsistem. Bagaimana sebuah subsistem yang ada di kepolisian akan melahirkan orang seperti FS ini bisa menjadi kadipropam. Ini kan berarti ada sesuatu yang gagal. Ada sesuatu yang menurut saya sistemnya tidak terlalu bagus. Sehingga ketika Kapolri lama memilih Pak Sambo ini menjadi kadipropam, itu juga perlu kita pertanyakan. Kriteria dan dasar apa yang dipakai, prestasi apa yang digunakan. Itu pertama. Yang kedua, jadi tidak sekadar sederhana bahwa ada kebiasaan di kepolisian, patuh pada atasan. Bukan hanya soal itu. Kan ada perkap. Ada perkap yang diterbitkan oleh Kapolri 2 kali. Kapolri sebelumnya kemudian diperkuat oleh Pak Timur Pradopo bahwa kalau ada perintah atasan yang dianggap bertentangan dengan hukum, itu bisa saja dengan cara-cara tertentu itu bisa saja dilawan. Itu ada perkapnya, saya tahu persis. Jadi sebetulnya bukan itu alasannya. Alasan yang benar adalah ada sebuah sistem, subsistem yang kurang bagus, kurang sempurna. Dan saya lihat Pak Sigit, Kapolri sekarang memiliki sebuah keinginan kuat untuk merapikan dan membereskan subsistem yang tidak benar. Pertama. Sistem dan subsistem sebelum pindah, tapi sistem dan subsistem seperti apa sebenarnya yang saat ini berlaku? Subsistem pengembangan karir, orang seperti ini ada kelainan jiwa dan sebagainya, masa bisa menjadi pimpinan tertinggi, polisinya polisi, itu nggak bisa diterima oleh akal sehat. Pasti ada sesuatu, ada something wrong. Berarti untuk memberikan jabatan, untuk menaikkan pangkat, memberikan tugas sangat subjektif, begitu? Berdasarkan ya, suka dan tidak suka lebih seperti itu. Kurang lebih seperti Kapolri itu. Ataupun atasan. Kurang lebih seperti itu. Harus kita nyatakan kurang lebih seperti itu. Apa dasar apa? Orang dengan prestasi bagaimana bisa menjadi kadipropam? Saya ingat kadipropam yang dulu itu luar biasa. Kadipropam sangat memang panutan dan memang benar-benar orang bersih. Kalau ini orang ini kan kita punya catatan. Selama saya menjadi Kompolnas saya punya catatan. Dulu waktu menjadi Wadirkirim di Polda Metro Jaya, beberapa kali saya mengeluh kepada Pak Krisnamurti sebagai Dirkirim tentang beliau. Dan saya lihat benar Pak Krisnamurti itu membina beliau benar. Pak Krisnamurti itu pimpinan benar pada saat itu pada beliau. Tapi ya entah bagaimana dia bisa melambung dan sebagainya. Itu pertama. Hal lain yang sangat penting adalah bukan hanya persoalan sistem tadi. Ini ada beberapa hal yang memang perlu segera diperbaiki di kepolisian. Misalnya saja persoalan-persoalan yang terkait dengan upeti. Coba diperiksa baik-baik. Bagaimana dia bisa naik pangkat? Bagaimana dia bisa mencapai karir seperti ini? Pasti ada something wrong. Dr. Nasir, jadi artinya Dr. Nasir menggabungkan dalam satu kalimat antara naik pangkat, naik karir dengan upeti, artinya harus terupeti supaya bisa naik pangkat, naik karir? Iya, dalam 1-2 hal ada seperti itu. Saya ingin mengatakan sekali lagi, polisi ini 447.000 orang. Sebagian besar itu orang baik, saya tahu persis. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang seperti ini. Dan itu harus terdeteksi. Sistem yang mendeteksi ini harus kuat, harus ada. Dr. Nasir. Mendeteksi orang-orang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sebetulnya sedikit jumlahnya, tapi dia bisa menghancurkan susu sebelah. Dr. Nasir.